Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqduri a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون الآية. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di pulau tamu-tamu Allah, jemaah Masjid Ar-Rahmat yang mengharapkan rahmat Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah inayahnya, serta Allah memberikan kesehatan kepada kita dan ruang dan waktu yang Allah berikan kepada kita di usia yang tersisa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan kepada kita semua istiqomah beribadah kepadanya. Tidak lupa salawat beserta salam kita sampaikan kepada pemimpin kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin wal muta'akhidin, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hari ini kita memasuki ahad yang terakhir di bulan Sya'ban, artinya H-4 menuju tamu yang agung. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban yang ini merupakan bagian kenikmatan yang kadang kita tidak bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala belum sampai ke Ramadan, mereka dipanggil di bulan Rajab, dipanggil di bulan Sya'ban. Walaupun mereka mengucapkan kalimat yang sangat populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tetapi doa itu ada harapan, ada juga sesuatu yang ditakdirkan untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung, ya. Kita masih diberikan jatah usia. Walaupun hari demi hari sebenarnya mendekati ke ajal kita. Sebelum kita masuk ke hadis yang selanjutnya, ya, kita merenungkan mungkin berkhas dengan tarikh Ramadan, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang agung. Maka Imam Syekh Abu Qadir Zaini pada sallallahu membagi waktu ada 3. Ada waktu hamas, ada waktu yaumul ad, ada godan. Kalau hamas adalah waktu ajal, bima'na ajal. Jadi kalau kita hari ini hari Ahad, Sabtu kemarin ajal, Jumat kemarin ajal, Kamis dan terus bahkan itu sudah ajal, sudah terputus, sudah mati, tidak kembali lagi. Bahkan hari ini tadi maghrib sudah ajal. Ya. Sholat maghrib yang kita laksanakan di tepat waktu, di tempat dikumandangkannya muazzin itu ajal, sudah tidak bisa kembali lagi. Maka menurut Syekh Abu Qadir dari dalam kitab Al-Dunya, ternyata amas itu ajal. Yang kedua yaumul an, hari ini. Al-an an-najah, an-natijah, keberuntungan. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di majelis Ar-Rahmat ini, beruntung. Ya, mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita melangkah. Orang lain terpapar di rumah sakit. Orang lain tidak mau mendapatkan hidayah dan tidak menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini adalah hari keberuntungan menurut Syekh Abdul Qadir kepada Rasul. Yang selanjutnya godan, besok, di mana rojaun, harapan. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, jamaah sekalian, kita berharap bertemu dengan Ramadan. Tapi harapan itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Maka beruntung sekali orang-orang yang memaksimalkan di bulan Sya'ban ini. Takut-takut sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam kitab Lataif bin Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, saya menemukan hadis yang sangat masyhur. Imam At-Tabrani mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis sahih Imam At-Tabrani. Artinya, ya, doa ini dikumandangkan oleh para sahabat.
dikumandangkan oleh tabi'in, dikumandangkan oleh para imam. Tentu ini ada sebuah pesan kepada kita. Ya, minggu kemarin disampaikan oleh Pak DKM tentang satu paket bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Tetapi ada doa yang ini disampaikan oleh tabi'in dan ini diikuti oleh para imam yang sangat populer, yang dikatakan hadis. Tetapi dalam kitab ini bukan hadis, tetapi ucapan para ulama tabi'in. Namanya yang pertama adalah Mu'alla bil Fasl. Mu'alla bil Fasl Fadli ini adalah kanu yadullah ta'ala sitatu ashhur ashhar ayyubalighum Ramadan. Jadi 6 bulan dia berdoa kepada Allah untuk sampai ke bulan Ramadan. Bayangkan, tabi'in yang bertemu dengan sahabat minta kepada Allah 6 bulan lamanya ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Soma yaqunahu sitatu ashhur an yataqabbala minhu. Dan mereka meminta kepada Allah agar amalan yang telah dilakukan di bulan Ramadan selama 6 bulan, meminta agar amalannya diterima. Makanya ada doa yang berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima. Jadi kalau kita sudah hafal bacaan itu, doa itu amalkan. Takut sholat kita tidak diterima, Ramadan kita tidak diterima. Kenapa? Karena para tabi yang bertemu dengan sahabat meminta kepada Allah 6 bulan ingin bertemu dengan bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan ingin diterima amal-amalnya di bulan Ramadan. Nah, muncullah doa yang sangat populer. Wa qala Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li, selamatkan li bagiku Ramadan. Wa tasallam minni mutaqabbal, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Artinya doa ini dipanjatkan bukan oleh hadis, oleh Rasulullah, tapi min du'aihim, ya, dari kalangan sahabat. Walau ala biswab, tapi saya menemukan dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibu Rajab Al-Hambali, ternyata itu dipopulerkan oleh sahabat yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Bolehkah kita baca itu? Boleh. Ya, yang terpenting kita proposal kita sampai. Ya, proposal kita sampai kepada Allah, ingin bertemu dengan bulan Ramadan, menikmati jamuan Ramadan. Kemudian ketika sudah tahu doanya seperti itu, Allahumma baik Nabi Rajab wa Sya'ban wa bil Ramadan, kemudian Allah salimni ya ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala, maka apa yang harus kita lakukan? Setelah kita sudah mengetahui bahwa ada tamu yang agung, atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban wa ahlan. Ini hadis yang sangat populer tetapi jarang diungkapkan oleh para asatidah. Dan ini adalah kitab Lataiful Ma'arif, dalam sebuah hadis, atakum, akan datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan sayyidus suhur, ya, pemimpinnya bulan yang Allah ciptakan di jagat raya ini. Ya, pamarhaban bihi wa ahlan. Ya, selamat datang, ya, selamat datang menemui kami yang banyak dosa ini. Jadi kita harus bahagia. Nah, bahagia kita itu disebut munggahan. Apa itu munggahan? Munggahan itu bahasa Sunda, asal katanya diunggah. Unggah itu naik ke tempat yang paling tinggi, naik ke tangga yang tinggi. Kenapa? Karena akan naik kepada bulan rajanya bulan sayyidus suhur, disebut munggahan. Bahasa orang tarhib, ya. Tarhib dengan tarhib beda. Pakai H besar takut, kalau tarhib itu menyambut tarhib Ramadan. Rohaba yarhamu Muhammad. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka rasa syukur kita itu diungkapkan ya sebelum datangnya bulan Ramadan. Emang ayat dalilnya, ya, munggahan di zaman Rasul, kan gitu ya. Itu ada dalilnya. Ya, dalil itu berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya, kalau kita baca surah Yunus ayat 55 sampai ayat terakhir sampai 60, kita akan menemukan dalilnya. Kalau saya bacakan ayat inna lillahi ma fis samawati wal ardi inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Di ayat ke-58-nya fa bidzalika falyafrahu. Ya, ada kalimat qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad
bifadillah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan kasih sayangnya Allah. Fabizalika maka dari itulah falyafrahu bergembira. Tah kan hati orang teh gembira, bersyukur, berterima kasih akan didatangi oleh tamu yang agung. Falyafrahu tah kumaha teh ngaliwung ngadoakeun sepuh-sepuh urang ngarantukeun ngadoakeun urang supados selamat biasa ngalaksanakeun ibadah Ramadan ya. Kemudian apalagi kita bersama bara kecelakaan tuang teh makan air makan teh haram atau halal? Halal, mubah, sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung kita. Dan jelema mah pasti payung dahar, payung uang, payung makanan. Kenapa? Karena manusiawi. Maka karena ayat ini menyebut falyafrahu bergembiralah karena Allah menurunkan anugerahnya dengan Islam. Allah memberikan kasih sayang dengan Al-Quran, dengan perintah Ramadan, saum Ramadan, maka bergembira. Maka ada sebuah hadis yang sangat populer, man fariha bidul Ramadan haramallahu jasad walad. Barang siapa yang gembira teh lain payah obor lain, tapi bergembira yang menyambut Ramadan dengan beberapa hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Sa'ban itu. Ya banyak sholawat, banyak beristighfar, banyak berinfak, banyak silaturahim, saling memaafkan, kemudian saling bersedekah dan sebagainya, memberikan hadiah dan sebagainya. Itu kegembiraan. Bahkan kegembiraannya dia lebih bias melakukan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban karena itu bulannya Rasulullah SAW. Sedangkan Ramadan bulannya umatku kata Rasulullah. Hadiah untuk umat Rasul. Di zaman Rasul tidak ada bulan Ramadan. Tidak ada perintah bulan Ramadan sebulan penuh, tapi khusus umati kata Rasulullah. Maka kita falyafrahu bergembiralah. Munggahan cik bahasa Sunda urang. Kenapa akan bertemu dengan Sayyidus Suhur, pemimpinnya bulan, yaitu bulan Ramadan. Pamarhaban bihi wa ahlan. Jamaah sekalian, ya, karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, sampai Allah sampaikan pesannya bahwa kita akan mendapatkan sebuah ya jamuan-jamuan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Biasanya kalau tamu itu tidak bawa apa-apa. Tapi kalau kita biasanya menjamu tamu, tapi ini terbalik. Allah menjamu orang yang didatangi oleh tamu itu. Bulan Ramadan tamu yang agung, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena banyak ya, poin-poin, password, kemudian kebahagiaan yang tidak ada didapati di bulan yang lainnya. Sampai Allah ketuk satu persatu hati manusia untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. So, akhirnya di bulan Syawal, nah bisa temu seperti bulan Ramadan, datang sholat subuh, tidak. Tapi di bulan Ramadan, orang yang tadinya tidak ke masjid, ketuk hatinya Allah. Oleh Allah Subhanahu ketuk hatinya untuk datang ke masjid Allah, untuk bersujud kepada Allah, memakmurkan masjid, mendengarkan tausiah kultum, menyampaikan sebuah pesan tentang bentuk ibadah sahurnya. Itu kenapa? Untuk menekan sebuah kejujuran yang dapat kita harus sampaikan kepada Allah. Karena sahur itu kejujuran kita kepada Allah. Mun kurang puluhan tahun sholat melakukan ibadah sahur, tapi terjujur-jujur, maka kita dipertanyakan sahurnya. Kenapa? Sahur itu kejujuran. Jujurnya bukan kepada orang lain, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, umratun fir Ramadan ta'il bi hajatin, ya. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji, bahkan hajatun ma'i kata Rasulullah. Ya, seperti dia berhaji denganku. Makanya mahal haji teh, umrah teh di bulan Ramadan mahal. Hadis sahih Imam Tirmidzi, hadis ke-663. Ya, sahih ini disebutkan hadisnya, ya, nomor berapa. Artinya umrah di bulan Ramadan lebih mahal umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Kata Rasulullah dan sabdanya, hajjun ma'i, dia bagaikan haji denganku. Subhanallah. Maka manusia atas mah umrah we, saya nama haji teh geuningan lamiknya. Ya puluhan tahun kita menunggu untuk haji. Jamaah sekalian, jadi beruntunglah orang-orang yang masih bias untuk melakukan perubahan
Salah satunya adalah di bulan Sya'ban kita harus mengagungkan Rasulullah karena Sya'ban memiliki huruf-huruf yang saya sebutkan mungkin terlalu panjang. Ya minimal kita tahu sin itu apa, syarafun ketinggian di Allah tinggikan Rasulullah. Kemudian ainnya adalah ulul, orang yang ditinggikan Allah Subhanahu wa taala yang tadi dimuliakan, kemudian ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ba'nya birrun, orang yang terbaik di dunia ini adalah Rasulullah. Ulfatun, orang yang mendamaikan. Nurun, cahaya yang memberi cahaya kepada orang-orang yang zulmah itu kegelapan. Jadi Sya'ban itu adalah bulan Rasulullah, sehingga nama Sya'ban itu ada 5. Sinnya syarafun, yaitu kemuliaan. Kemudian ainnya itu ulul, ya orang yang ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ba yang birun, yaitu kebaikan, orang yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alimnya ulfatun, ya orang yang menamaikan, orang yang menenangkan, orang yang menyatukan. Ya, yang selanjutnya ada nurnya, ada nur, orang yang memberikan cahaya. Dengan cahaya Rasulullah kita akan selamat. Kenapa? Dengan mengikuti jejak Rasulullah kita akan selamat. Orang yang tidak ikut kepada Rasulullah tidak akan selamat. Makanya dalam hadis, ya hadis arba'in, al halal wal haram. Babnya itu halal dan haram. Ya, haram. Ya, bahasa ulama haram, sebenarnya benar haram. Ya, tidak ada ra jadi ro jadi ra. Tapi bahasa kita ya haram tersawios lah, dan maksudnya pak haram ya. Nah, an Abi Abdillah, dari Abi Abdillah an Nu'man bin Basirin, dari putra Basir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yaitu Abdullah an-Nu'man dan Bashir ya. Qala, berkata, sami'tu, aku telah mendengar, kata Abdullah bin Nu'man bin Bashir ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul inna halala, sesungguhnya halal itu bayyinun, sangat jelas. Jadi mau jelas mau menghalalkan, teu aya penutupan, jelas gitu. Coba kupieu naon penamina, saya jelas tuh Pak, jelas. Bayyinun, jelas. Katinggal soca ya, terlihat oleh warnanya seperti itu ya, airnya seperti warna aslinya, bening seperti itu. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram itu bayyinun, itu juga jelas. Naon atuh bayin haram jadinya kayak penjelasannya. Kita akan baca sampai terakhir hadisnya. Wa bainahuma, dan di antara halal dan haram itu mustabihatun, ada yang subhat atau yang sama-sama. Ya, kita awai lolang kumisan tapi panjang rambutnya. Gitu ya, kan gitunya sama-sama. Nah, bentuk nanti warna kuning atau warna naon, itu sama-sama. Ya, kalau misalkan mata yang sudah 70 tahun mungkin rabun dah. Nah, sama-sama tidak jelas. Kecuali lihat wanita cantik mungkin jelas ya. Tapi kalau misalkan ya, lihat sesuatu yang ya seperti itu sama itu berat tak atau naon, tak atau nun itu bingung ya. Tah sama. Kenapa? Mata kita akan lambat tahun rabun, Pak. Tidak akan normal ketika usia 30 tahun. Tidak akan normal seperti usia 25 tahun. Lambat tahun mata ini ada lisensinya. Seperti lampu yang kita lihat di sini, ada batas waktunya, ada ajalnya. Hari ini manfaat, ya, an-najah, ya, an-natijah, ada keberuntungan. Tapi suatu saat ajal, mati, ya, akan mati. Ahad sekarang juga mati. Ahad terakhir di Sya'ban itu akan mati aja. Ya. Nah, mustabihatun, ya, ada yang sama-sama di antara halal dan haram. La ya'lamuhunna, di sini ada nun taukid yang sakilah, ya, la ya'lamuhunna, dan tidak cepat dan tidak mengetahui siapa kasirun, yang banyak minan nasi dari manusia. Jadi sejelma anu tak apal subhan. Sejelma tidak tahu yang sama-sama. Yang tahunya yang jelas-jelas saja. Yang halal jelas, yang haram jelas. Cuman kebanyakan orang yang manusia kebanyakan itu tidak tahu yang sama-sama atau yang subhan itu. Faman taqwa, barang siapa yang takut as-subuhat kepada sesuatu yang subhat, istabara lidinihi, maka dia telah menyelamatkan lidinihi kepada agama. Jadi mau misalkan jelema teh itu ragu kan, tong dituang, tong diambil, ya tinggalkan Pak.
Kenapa? Kan itu ragu-ragu. Ya, itu bisa menyelamatkan agamanya, wa irdihi dan kehormatan. Dalam usul fikih, ya, dalam usul fikih mengatakan al yakinu la yazalu bisakkin. Keyakinan itu tidak bisa terhapus dengan keraguan. Jadi membawa yakin terus yakin. Tong dirubah-rubah deui. Saya yakin tarawih teh 20 tilu, geus aku ke 20 tilu. Saya masa yakin lah 11 rakaat, geus yakin, tong ragu-ragu. Ya. Dan dalilnya dua-duanya ada. Yang jadi masalahnya yang orang yang menyalahkan orang 20 tilu, yang menyalahkan 11 rakaat dan yang tidak sholat tarawih. Tidak disalahkan. Ya, tidak disalahkan. Ya rugi. Nah, ini ya komen-komen yang banyak netizen yang kadang-kadang tidak tahu ilmunya, ya, menyalahkan orang yang bermain ketika sepak bola atau ketika menyampaikan tausiah. Sedangkan tersebut pasti ada murojaah dulu, ya. Sebelum saya sampaikan murojaah dulu, ya, takut salah. Ya. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man waqa'a, siapa yang terjerumus fi subuhati, dia ada perkara subhat, waqa'a fil harami, maka dia terjerumus kepada yang haram. Jadi hari itu mah kalau dia melakukan sesuatu yang subhat, ya, dia mendekati yang haram, terjerumus kepada yang haram. Nah, sampai Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis yang selanjutnya, karroi, seperti orang yang mengembala, ya, ngangon domba, ngangon sapi, yang haulal khimar, ya, yang tatkala dia mengembala kambing, mengangon unta, mengangon sapi itu di tempat yang dilarang, ya, tempat yang dilarang, ya. Tapi yusiku, ya, yang nyaris anjartaat, ya, yang nyaris mengembara pihi di tempat itu. Jadi misalkan ibarat demah subah teh ayat tempat dilarang, ya, tapi orang teh ngadeukeutan. Terus tiba-tiba teh orang teh, ya, di sekeliling tengah lambat laut itu akan terjerumus, ya. Kenapa? Karena, ya, dia itu nyaris terjerumus dan bahkan dia bisa saja, ya, terjerumus dan mengembala kambing di sana. Ala wa inna likulli malikin, ingat, ingat. Ya, jadi kalau misalkan ilah jangan, karena penting bahasa Arab teh gitu. Mun jabar jeran tidak ilah. Tapi menusakan orang gitu malah mungkin ilah. Allah itu artinya ingat, ya. Tasdidan. Allah ingat. Wa inna likulli malikin, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada rajanya, ada pemimpinnya, ada yang memilikinya. Ya. Hemi yang memiliki larangan. Jadi misalkan Allah pasti Allah kan Maha Raja, Malikin Nas, raja manusia. Ya. Raja manusia. Karena Allah raja manusia, tentu ada aturannya. Ada yang dilarang, ada yang dihalalkan, ada yang dibolehkan, ada yang makruh dan sebagainya. Ya. Ala wa inna himallah, dan ingat sesungguhnya larangan Allah itu maharimahu, ya, ada yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi, dan ingat sesungguhnya di dalam jasad itu mudghatan, ada segumpal daging. Idza sholahat, apabila daging itu baik, sholaha jasadu kulluh, maka jasad itu akan baik pula seluruhnya. Jadi intina mah aya rajana di diri urang teh. Mata urang lain raja urang, hidung urang bukan raja kita, tapi ternyata aya di dalam urang, hate urang itu ada daging, segumpal daging yang menyetir tubuh kita. Panca indera kita itu disetir oleh hati kita. Subhanallah, ya. Wa idza fasadul jasadu kullu, barang siapa apabila jasad rusak, apa yang rusak itu mudghah itu, ya, mudghah pada itu fasadal jasadu kullu, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ala, dan ingat wahya qalbu, dan ingat itu adalah hati. Jadi hati Pak, itu yang menyetir kita. Rajanya jasad kita itu hati. Makanya saya pernah sampaikan, hati itu ada 3. Ada yang salim, ada yang marid, ayat maut. Ada 10 dalam sebuah kitab Jauhul Lu'lu, ya. Di sini ada 10 hal yang mematikan hati. Salah satunya dia mengiringkan orang yang jenazah, tetapi dia tidak mengibrah kematian seseorang.
semakin jauh sama Allah. Sudah tahu temannya meninggal dunia, tapi dia tidak mempersiapkan kematian. Sudah tahu Al-Quran harus dibaca, dia tidak mau membacanya. Sudah tahu hadis Rasulullah itu harus dilaksanakan, dia menjauhi, bahkan dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Ya, Ibrahim bin Adham kalau tidak salah 10 hal penyebab matinya hati itu. Jadi hati teh kudu dihancurkan naonana ya penyakitnya, ya penyakitnya. Cara hancurkan kumaha? Ayat Tuhan, kaiji kudu istighfar. Istighfarna saya sampaikan kepada ibu-ibu pernah sampaikan dengan istighfar yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh? Tong astagfirullah, astagfirullah, jangan. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa walika masnafat wa a'udzubika min syarri ma sanatu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambin faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tah eta teh bakal menghancurkan hati yang goreng, hati yang gelap, hati yang keras, hati yang membatu. Banyak istighfar karena kita banyak dosanya, banyak melakukan subhat, banyak melakukan yang haram, maka kita harus membersihkan dengan istighfar. Cara yang kedua adalah dengan zikir sebanyak mungkin. Jadidu imanana ya imananku. Ya, perbaharulah iman kalian wahai sahabat-sahabatku. Bagaimana ya Rasul? Kaifa yujadiduna? Gimana ya Rasul? Bagaimana caranya agar aku bisa meningkat keimanan kami dan memperbaharui iman kami? Qul, katakanlah wahai sahabat-sahabatku, qaulun la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah, jangan ratusan tapi triliunan. Selama kita masih hidup itu, nanti dikumandangkan hubungan kita. Berapa istighfar kita yang kita panjatkan kepada Allah? Berapa salawat kita yang kita salawatkan kepada Rasulullah SAW? Berapa kali kita baca la ilaha illallah selama kita 70 tahun kalau kita usia 70 tahun? Maka rugi sekali ketika usia 70 tahun la ilaha illallah satu sekali. Kenapa? Catatannya ada oleh Raqib Atid, Bapak Ibu yang saya muliakan. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan zikir, perbanyakkan sholawat, dan yang terpenting adalah islah. Islah itu adalah tidak qati'ur rahim. Wal afina 'anil nas, salah satunya adalah orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin wal ghaidh wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang yang menyakitinya. Orang yang memaafkan orang yang dia menyakiti kita, tapi kita memaafkannya dan kita meminta maaf padanya sekalipun sakit kita. Wal afina 'anil nas. Subhanallah. Jadi kita harus islah kepada Allah, ya, minta maaf kepada Allah, bertobat dan harus islah kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita atau kita menyakiti mereka. Kenapa? Buat apa kita ibadah sholat kacau-kacauan? Full dengan salat tarawihnya, full dengan sedekahnya, full dengan zakatnya, full dengan hajinya, tetapi dia tidak melakukan sebuah perubahan dan tidak mau islah kepada saudaranya. Dia qati'ur rahim, dia memutuskan tali silaturahim, sedangkan tali silaturahim adalah predikat kedua, prioritas kedua setelah takwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi sesudah takwa itu baik sama Allah, kita harus ya baik kepada keluarga kita, silaturahim. Maka mau ngahan oge eta silaturahim Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis yang masyhur dan kita ratusan kali ribuan kali menerangkan hadis ini, tapi mau nggak melakukan itu? Man ahabba, barang siapa yang mencintai, an yusaqo, ingin dilapangkan apanya? Fi rizqihi, rizkinya. Au yusa'a, atau dia ingin ya fi asarihi, usianya itu panjang, bukan panjang usianya sampai 100 tahun, bukan, tapi usianya barokah dengan kebaikan saja Allah. Fal yasir rahimahu, maka perbanyaklah silaturahim. Tali silaturahim dengan keluarga kita harus diperkuat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebelum kayak kurang teh maut, pilih kurang maut, camen hampura kapolot kurang. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, datangi ziarah kubur kepada mereka. Saya tadi itu ngelewatin kuburannya penuh dengan orang-orang yang menangis di kuburan. Saya merenung, orang mah biasanya saat lebaran. Orang lain mah sebelum Ramadan banyak berziarah, ya.
Beda ya, amalan-amalannya berbeda-beda. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena membuktikan cintanya kepada orang tuanya. Ya. Jamaah yang kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi ternyata hati itu harus dibersihkan. Ya, dibersihkan dengan zikir, dengan taubat, dengan Islam. Ya. Kemudian karena kita sudah tahu bahwa subhat itu sesuatu ada yang di tengah, ya, pertengahan antara halal dan haram, wa bainahuma umurus mutasabihat. Qala Nawawi, qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, ma'nahu an asya'a salah satu aqsamin. Ya, ada 3 hal menurut Imam Nawawi, halalun wadihun, ya, halal yang benar-benar jelas, la yakhfa haluhu, ya, yang tidak samar halal, tidak samar kehalalannya. Ka'aklil khubzi, seperti orang mengolah roti. Roti halal apa haram, Pak? Halal. Halalnya. Bala-bala halal. Nah, ini yang jelas ya. Wal kalami, bahkan Imam Nawawi kata wal kalami ucapkan itu halal atau haram, Pak? Halal, kita boleh berbicara. Ya, tapi jangan bicara yang jahat-jahat. Nah, ini yang bisa berubah ya mindset kita menjadi orang yang jahat. Orang yang berbohong 1 kali, dia akan berbohong berulang-ulang. Jadi mau bohong pertama tidak ditobati, dia akan bohong yang kedua kali. Berbohong 2 kali, dia tidak akan ditobati, dia akan berbohong yang ketiga kali. Terus dan terus, maka jadi pembohong. Hanya ulama yang diajar bohong. Mau di bulan Ramadan. Yang Ramadan bagus penuh 30 hari kita Ramadan, ya saumnya, tapi dia menghancurkan pahala puasanya dengan kebohongan, menghancurkan pahala puasanya dengan mengumpat, ya, menjelekkan orang lain, marah kepada orang lain, ya, iri hati kepada orang lain, dengki kepada orang lain, suuzon kepada orang lain, ya, itu kan ya sesuatu yang menghancurkan pahala puasa. Makanya ruba shaim, banyak orang-orang yang saum tetapi dia tidak punya pahala saum itu ila jual, tapi dia hanya bisa merasakan lapar dan dahaga itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu ending dari ibadah saum itu. Dia hanya tahu makan minum itu membatalkan puasa. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, kesombongan, ria, sum'ah dan sebagainya, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh itu, maka itu sebenarnya bisa menghancurkan pahala puasa. Nilainya capek gawe rugi. Tak perlu ilmu teh gitu. Jadi jelma orang yang berilmu itu bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Kenapa? Semakin dia tahu ilmu, semakin berkurang ilmu. Jadi orang itu merasa pintar. Kenapa? Dan orang yang pintar mah, makhluk yang pintar mah hanya satu, iblis. Ya, tahu Allah tapi tidak pernah menyembah selain Allah. Mun urang mah jelema tahu Allah, menyembah kepada selain Allah. Tuhannya setan, Tuhannya harta, Tuhannya jabatan, Tuhannya hawa nafsunya. Tapi iblis dan tentaranya, setan yang menurut kita itu jelek, tapi dia tidak pernah menduakan Allah. Ngeri, Pak. Kita manusia punya akal, fi ahsani taqwim, tapi dia lebih mentuhankan kepada selain Allah. Nauzubillah. Sedangkan setan pernah menyembah kepada selain Allah? Tidak. Yakin Allah itu Tuhannya. Cuma udah dilaknat. Ai dilaknat yang harus diterima kebaikannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi halalnya jelas dan tidak ada yang sama seperti makan roti, makan bala-bala, makan mie, ya. Terus bercakap-cakap, wal masya, ya, kemudian berjalan-jalan, itu Imam Nawawi itu ada halal. Kita boleh berjalan. Buat apa ada kaki nggak berjalan? Rugi orang-orang yang bisa berjalan dan tidak mau datang ke masjid, rugi, ya. Rugi sekali. Orang yang bahagia itu orang yang bolak-balik ke masjid. Ya. Jangan capek ke masjid. Tadi mun baik pasti jelek, mun kebaikan. Iya, memang seperti itu. Tapi aturannya bermacam-macam. Ya, semakin kita mencari ilmu, bagaikan kita kata Umar bin Khattab mencelupkan air itu dari kukunya, lalu kukunya mengerjakan lagi. Itu lautan ilmunya Allah luas sekali. Jadi kurang teh kabur maut, kurang usia 1000 tahun, 1 miliar tahun, ilmu mah mau bisa behat, Pak. Maka tidak boleh sombong. Orang yang berilmu itu tidak boleh sombong. Kenapa? Itu selendang Allah. Yang berhak sombong adalah Allah.
mun aya dina diurang hate urang sombong, wayahna teu pantes masuk surga. Teu pantes sok sujudna luar biasa. Hafalannya pun 30 juz. Makanya banyak orang-orang di zaman sekarang lebih banyak menghafal Al-Qur'an, bagus bacaannya, tartil bacaannya, tapi ada ke orang tua tidak ada. Tidak mau mendoakan orang tua, tidak mau ziarah kepada orang tua, tinulungan kadulurna. Sedangkan itu adalah aplikasi Al-Qur'an. Tah itu Pak. Jadi Al-Qur'an itu perlu diaplikasikan, diimplementasikan, dilakukan ayat demi ayat. Lain jadi pajangan Al-Qur'an teh. Lain misalnya juri mah hafaleun Al-Qur'an. Tapi belum maca Al-Qur'an jadi beda aja kurang iman ke Al-Qur'an, maca Al-Qur'an kadang-kadang pas Ramadan ya, tapi ketika di bulan yang lain kita tidak memprogramkan kita ingin baca Al-Qur'an tiap hari, sedangkan Al-Qur'an itu syifa, obat. Allah syifa. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Jadi Allah datangkan kepada manusia ya apa? Mau'idah. Imam At-Tabrani dan Ibnu Katsir itu Al-Qur'an, mau'idah itu pelajaran-pelajaran. Mun jelema sombong bakal kieu, mun jelema misalkan orang itu kaya raya tapi dia pikir seperti ini, dan Al-Qur'an banyak. Orang yang suka sesama jenis seperti ini balasan. Orang yang mengumpat seperti ini ada balasannya. Dalam Al-Qur'an mau'idatun wa shifaa'un, bahkan jadi obat. Syifa itu obat. Lima fis sudur. Nah, hebat apa? Tidak tahu bagi orang yang punya penyakit fis sudur di dada. Naon di dada teh? Apa? Tina hati teh loba penyakit. Lima fis sudur. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan itu adalah petunjuk ya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang Allah bagi orang yang beriman. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menghidupkan kita, yang mewafatkan kita, wa ilaihi, dan kepadanya dia Allah turja'un, seluruhnya kalian akan dikembalikan. Jadi orang teh pas sebenarnya teh warga akhirat, lain warga dunia. Mun urang hayang senang-senang di dunia rugi, Pak. Jam urang senang-senang, baju urang senang-senang, ya imam urang senang-senang, rugi. Kenapa? Karena ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Tempat singgah unggul, nyiuhan unggul. Wa khairu wa abqa. Bahkan akhirat itu kan lebih kekal. Khair, lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Seperti 1000 tahun, 1000 tahun di dunia. Ngomong di sisi 1 triliun misalkan. Sabar waktu orang misalkan disisa di alam neraka. Alhamdulillah minalik. Makanya kita harus mempersembahkan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Wal haram wadihun, dan haram itu wadih, jelas, nampak, kelihatan. Kal khamri, seperti minuman khamr. Nah eta minuman betutna, nah kepel eta betutna, wal zina, dan zina. Jelas betutna. Disampaikan oleh Pak Degen waktu itu sesuatu yang haram ini itu jelas. Wa nahu huma, atau selain itu. Wa ama mutasabihat famanahu annahum laisat biwadihi hatil khalli wal haram. Jadi tidak kelihatan mana halalna, mana haramnya. Terkelihatan Pak. Mutasabihat atau orang yang subhat itu, yang hukum subhat itu. Jadi mustabihat itu, yang subhat itu tidak kelihatan halalnya, tidak kelihatan haramnya. Walihada, dan karena ini la yarifuha katsirun minan nas, maka banyak orang yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya mas kalian, hanya sebenarnya kalau menurut saya fakta inti nailnya